Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Nurrijal. Saya biasanya dipanggil dengan nama panggilan Ari, itu nama panggilan akrab saya. Lalu saya berasal dari Kampung Sukamulya, Desa Cirip, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, dan Provinsi Jawa Barat. Lalu untuk sekarang saya tinggal di Pondok Pesantren Insan Kamil Payatiman, dan juga saya saat ini sedang berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta, dan sekarang sedang duduk di semester 7. Kebetulan juga hari ini ataupun di semester ini saya sedang menjalankan PPL atau biasanya dipanggil dengan praktek profesi lapangan. Lalu untuk pengalaman kerja sebelum saya PPL, saya kebetulan dari 2021 awal masuk saya kuliah, saya juga kebetulan bekerja di salah satu madrasah. Di sana saya mengajar untuk mata pelajaran PJOK, ataupun di sana juga saya bekerja sebagai staf di sekolah MTS tersebut. Oh iya, mohon maaf lupa. Saya di kampus semester 7 dan prodi saya prodi Ekonomi Syariah. Nah, mungkin sudah sekitar 3 tahun saya sudah bekerja di sana, dan sekarang mungkin saya sedang dispensasi dulu karena sedang melaksanakan PPL, tapi semoga saja itu menjadikan ladang ketika PPL ini selesai masih bisa bekerja ataupun saya bisa melanjutkan di tempat PPL ini. Oke, next. Itu ya seputar kuliah saya di STAI, dan juga pengalaman bekerja saya di MTS. Di sana saya mengajar dan juga kebetulan melatih paskibra. Lalu untuk pengalaman saya di SD saya pernah mengikuti kepramukaan. Di sana ketika saya kelas 3, alhamdulillah saya bisa menyumbangkan salah satu trofi kepada sekolah saya dalam kegiatan Jambore Ranting tingkat kecamatan Sukasari, dan juga alhamdulillah kebetulan saat itu saya mendapat juara 1 penjelajahan, dan kebetulan juga saat itu untuk ketua pinrunya adalah saya. Jadi bisa dikatakan saya yang menjadi pinru ataupun ketua regu pada saat jambore tersebut. Lalu pengalaman saya saat saya SMP, saya juga kebetulan mengikuti pramuka juga. Di sana saya memberikan salah satu trofi juga kepada sekolah dalam lomba baris berbaris tingkat SMP se-Kecamatan Sukasari. Lalu pada saat SMA, pengalaman saya di SMA itu saya mengikuti ekstrakurikuler paskibra, dan juga saya pernah melaksanakan pengibaran bendera merah putih khusus ya hari perayaan 17 Agustus itu pada tahun 2018 dan 2019. Untuk pengibaran pada tahun 2019 saya diberikan tugas sebagai anggota ataupun pasukan baris berbaris. Tetapi pada saat 2019 itu saya dipilih sebagai penggarit atau penggerek bendera merah putih sebagai pembentangnya. Nah, itu sekitar pengalaman saya di organisasi. Lalu pada saat 2020 karena COVID ya, jadinya tidak melanjutkan lagi pengibaran. Sampai 2021 saya berkuliah. Pada saat berkuliah selama 1 tahun itu saya tidak mengikuti organisasi apapun, tapi saya juga mengikuti kegiatan yang ada di pondok. Lalu pada saat 2022 saya mengikuti organisasi kampus, yaitu HMJ atau sekarang jadi HIMA PS, Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah. Pada tahun 2022 sampai 2023 itu saya jabatan saya saat itu selaku ketua divisi departemen eksternal di organisasi HIMA tersebut. Lalu pada tahun 2023-2024 saya naik
jabatan ataupun saya posisinya itu naik dari tadinya ketua divisi menjadi ketua umum himpunan mahasiswa jurusan ekonomi syariah pada tahun 2023-2024. Lalu saat ini sekarang 2024 sampai 2025 saya masuk ke kepengurusan BEM dan saya masuk ke dalam keanggotaan divisi komunikasi informasi di BEM. Itu seputar informasi pengalaman saya ya. Dan sekarang kesibukan saya senam PPL, lalu itulah garis besar pengalaman saya selama mungkin dari SD, SMP, SMA, dan kuliah. Lalu alasan saya mengikuti program Renjani ini kenapa? Alasan saya yang pertama mungkin karena diajak sama ketua prodi ya. Mungkin diajak itu. Yang kedua, karena saya tertarik. Kenapa bisa dikatakan tertarik? Karena mungkin gini, orang berpikir pajak itu adalah hal yang sangat merugikan. Karena salah satu pajak itu kan mengambil penghasilan dari orang lain gitu kan. Gak boleh katakan itu. Tapi secara Islami kan pajak itu kan untuk membantu pembiayaan yang ada di negara ataupun pemerintahan. Jadi pajak itu salah satu bukti daripada kita membantu kepada pemerintah. Itu yang saya ketahui ya terkait pajak ini. Tapi yang saya telah juga ternyata pajak itu sangatlah bermanfaat bagi kita juga. Karena mungkin dalam Islam ya, ketika kita mempunyai pendapatan lebih, maka bagusnya dizakatkan gitu kan. Makanya pajak ini juga mungkin baguslah terkait hal yang seperti itu gitu kan. Makanya saya tertarik kepada pajak dan mungkin karena merasa saya ini mau semester akhir ya, tapi sangat disarankan kalau misalkan program ini tidak diikuti gitu. Makanya ya kalau ada kesempatan kenapa nggak diambil gitu kan. Makanya saya mengikuti program ini dan diharapkan ketika saya setelah interview ini saya bisa diterima, semoga saja bisa diterima. Bila mana tidak juga tidak menjadikan masalah, mungkin itu menjadikan bahan motivasi saya untuk kedepannya ketika ada program apapun, kegiatan apapun, saya harus lebih antusias, harus lebih semangat, harus lebih bisa untuk mengikuti kegiatan yang akan datang. Lalu harapan ketika saya diterima, semoga ketika saya sudah diterima, saya bisa mempelajari tentang seputar pajak, apapun itu yang ada di tax center, bisa saya pelajari dan bisa saya kembangkan dan bisa saya sosialisasikan ataupun bisa informasikan kepada masyarakat. Karena terkait pajak ini kan orang-orang mungkin sebagian ada yang sudah tahu, ataupun ada yang belum. Nah, itu yang harus tugas kita selaku umat harus bisa membantu masyarakat. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya bila mana apa yang saya ucapkan ini mungkin terdengar sangatlah biasa ataupun sangatlah tidak sopan. Mohon maaf karena saya juga lagi belajar. Semoga bisa diambil apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.